Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di program spesial kajian interaktif dengan tema Ngalap Berkah Saat Wabah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, yakni hari Rabu, tepatnya tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2021. Baik jamaah dan juga peserta kajian sekalian, kami perlu sampaikan bahwa program ini adalah inisiasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Kampus SD Imam Syafi'i Jember tahun akademik 2021, yang mana program ini memberikan semangat bagaimana seorang penuntut ilmu, wabil khusus kepada calon mahasiswa dan juga mahasiswa baru SD Imam Syafi'i Jember, agar lebih bersemangat untuk belajar, menebar banyak kebaikan, dan memberikan banyak kebermanfaatan selama masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Baik, sebelum acara kajian kita mulai di kesempatan pagi hari ini, kami akan informasikan berkaitan dengan tata tertib dan bagaimana kajian ini akan berlangsung. Yang pertama adalah kajian ini terbuka untuk umum dan juga untuk calon mahasiswa atau mahasiswi baru SD Imam Syafi'i Jember. Yang kedua, pastikan nama akun Zoom antum adalah nama lengkap. Yang ketiga, peserta dimohon berpakaian syar'i dan juga memperhatikan rundown kajian. Yang keempat, peserta nantinya dapat bertanya secara langsung kepada pemateri kita dengan fitur raise hand atau memanfaatkan fitur Q&A yang sudah tersedia di Zoom webinar. Untuk peserta putri atau akhwat, kami mohon tidak mengaktifkan fitur video saat nantinya bertanya secara langsung kepada pemateri kita, dan moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya webinar. Insya Allah akan disediakan juga oleh panitia nantinya terdapat 9 kupon yang akan diberikan kepada peserta yang beruntung. Nah, untuk aturan kupon ini tidak dapat diuangkan, sekali lagi ya, berbentuk virtual atau hanya bisa diakses oleh mereka yang beruntung, dan akan diberikan 5 kupon gratis biaya pendaftaran PNB, 3 kupon nantinya diberikan saat sesi tanya jawab pertama bersama Ustadz Syafiq, sementara 2 kupon lainnya akan diberikan saat sesi kedua, yakni bersama Ustadz Arif Husnul Huluk untuk sesi tanya jawab seputar PNB. Terdapat 2 kupon. Nah, 5 kupon pertama ini adalah full, yakni 100% potongan biaya pendaftaran ya. Sementara 4 kupon berikutnya adalah potongan diskon 50% yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Kita berikan kepada 4 peserta yang beruntung. Dan untuk keseluruhan penerima kupon ini wajib meregistrasikan data dirinya di akhir acara ke nomor kontak person PMB Putra, yakni di 089 562 055 0800. Kami ulang, di 089 562 055 0800. Kita juga sampaikan syukron jazakumullahu khairan kepada media partner kita yang telah mendukung jalannya kajian interaktif pagi hari ini. Yang pertama kepada Konsultasi Islam. Yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih untuk media Komunikasi Langit, STDI, ISTV, dan juga SRB YouTube channel. Baiklah, kita sudah tersambung bersama pemateri kita, Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini satu kajian yang Masya Allah luar biasa sekali Ustaz ya. Kita sudah hampir 1 tahun menjalani dan beradaptasi dengan era pandemi COVID-19. Wabil khusus untuk para penuntut ilmu yang mungkin sudah mulai merasakan kejenuhan. Nah, ini
satu kajian yang cocok sekali untuk mereka, Ustaz, di masa-masa seperti sekarang ini. Waktu antum sekitar 30 menit ke depan, Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa tabaraka wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat beliau. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya yang ingin terus belajar menuntut ilmu. Kita di Jember ini memiliki sebuah perguruan tinggi yang bernama STD Imam Syafi'i, yang semoga menjadi salah satu pilihan antum untuk menuntut ilmu di era pandemi dan untuk yang selanjutnya. Bicara ngalap berkah di era pandemi, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha baik, maha bijaksana, maha mengetahui, maha pengampun, maha pemaaf. Tapi Allah juga maha perkasa. Allah maha kuasa. Allah bertindak semaunya. Namun juga Allah itu tabaraka wa ta'ala. Ini kalau bicara ngalap berkah. Kenapa kita bicara ngalap berkah? Di dalam Al-Quranul Karim, kita akan sering membaca kalimat Tabarakallah Rabbul Alamin. Atau kita membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Tabarakalladzi in sya'a ja'ala laka khairan min dhalika. Tabarakallah, tabarakallah. Apa maknanya? Ini sifat khusus milik Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan atas kesempurnaan berkah yang ada di sisi Allah. Allah itu penuh berkah dan Allah memberikan berkah. Segala kebaikan yang tidak habis-habisnya. Dalam bencana pun ada berkah. Dalam pandemi pun ada berkah. Antum sakit, di situ ada berkah Allah. Sekolah online, ada berkah. Ahibati fillah. Kondisi pandemi yang berkelanjutan, yang kita tidak tahu kapan dia berakhir. Tapi di balik itu ada banyak berkah yang perlu kita ambil. Tapi sebagian orang kehilangan pekerjaan. Sebagian kehilangan anggota keluarganya. Ada lagi yang kehilangan tabungannya. Tabungan yang sejatinya disiapkan untuk menikah, habis. Buat makan. Sebagian juga harus memilih cuti dari perkuliahan karena masih fulus. Sebagian ada yang menunda perkuliahannya. Yang seharusnya kuliah tahun kemarin, dia tunda. Kenapa? Masih fulus. Dan masih banyak lagi kondisi-kondisi yang serupa. Yang kalau dilihat dengan kacamata manusia, ini di mana berkahnya Ustaz? Yang ada susah orang.
Ahibati fillah. Allah itu sudah memberikan informasi kepada kita bahwa yang seperti ini akan terjadi. Cuma kadangkala banyak informasi yang luput dari bacaan kita. Contoh nih, di grup. Kadangkala di grup kita Civitas SPD ini ada pelelangan sepeda. Ana masih ingat tuh. Ada pelelangan sepeda. Ana mau sama tuh sepeda. Akhirnya ketika Ana tawar sekian, lalu Ana ada kajian, lupa. Setelah kajian Ana buka lagi, Ana tambahin harganya. Tahu-tahu di bawah dikatakan sudah laku. Karena kita sibuk dengan sesuatu. Allah udah kasih informasi yang namanya pandemi bakal terjadi. Jangan pandemi. Banjir, longsor, gempa, harga barang naik. Allah udah kasih kabar sama kita. Sehingga informasi ini menjadi bahan buat kita untuk ngalap berkah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله surat Al-Baqarah Ustaz Sona. الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Afwan, surat Al-Baqarah ayat 155 157. Ustaz, barakallahu fikum. Ana aqra ma fi syasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nah, aku terjemah. Artinya kecuali jamaah udah pada paham bahasa Arab. Ya. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Bukankah Allah sudah memberikan informasi kepada kita? Ada ketakutan yang menimpa kami. Akan ada. Bukankah pandemi ini membuat kita ketakutan? Negara ketakutan. Negara-negara yang besar lockdown, ditutup, nggak terima tamu. Pesawat tidak diterbangkan. Dokter-dokter memakai APD. Kita mau kemana-mana harus pakai masker. Kenapa? Ketakutan. Takut. Allah udah katakan itu.
Walju, kelaparan. Ya. Ada orang-orang yang di PHK. Yang juga mulai berpikir besok makan apa. Beberapa wali mahasiswa kehilangan pekerjaan. Sehingga bingung bagaimana membayar perkuliahan. Allah udah kasih tahu bakal terjadi tuh kayak gitu. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, tinggal mati anaknya, tinggal mati bapaknya, tinggal mati kerabatnya. Allah udah kasih tahu. Terus gimana? Disinilah berkahnya. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apakah antum pikir sabar ini bukan anugerah Allah? Kebanyakan kita itu mensyukuri kesehatan. Mensyukuri uang. Berterima kasih. Tapi lupa bersyukur karena bisa sabar. Kalau bicara sabar dalam musibah ini, itu anugerah dari Allah. Antum dikasih sabar, subhanallah. Dapat apa? Kata Allah, orang sabar itu orang yang mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Jadi kalau bicara COVID-19, bayangin ya, kadang-kala satu bus, ini ada kejadian. Kemarin teman cerita di Sragen. Ada satu orang, dia pernah positif COVID, terus sembuh sudah. Terus check up lagi, cuma hasilnya belum keluar. Swab lagi belum keluar. Akhirnya hari Ahad itu katanya rombongan keluarga, tetangga-tetangga itu berangkat tamasya, naik bus ya. Dari pagi ke pantai mereka sampai sore pulang, di rumahnya dia itu sudah ada ambulan. Ternyata hasilnya positif. Setelah dia satu bus, kumpul semua orang-orang, makan bareng-bareng, berenang bareng-bareng, ternyata dia positif. Subhanallah. Dia turun dari bus, langsung masuk ambulan. Diisolasi. Satu bus diswab. Tidak ada yang positif. Subhanallah. Kenapa? Kita milik Allah. Sejatinya yang memindahkan itu virus. Sang pencipta. Yang berkehendak. Virus itu pindah kepada dirimu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal pindah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia punya teori. Teorinya, kalau kau berjabatan tangan, kalau kau ngobrol sama dia, pindah tuh virus. Diperiksa, ada yang nggak positif. Satu mobil, yang satu positif. Dicek, ternyata semuanya negatif, satu yang tertular. Kenapa ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Orang yang sabar dapat apa? Dapat salawat dari Allah. Allah bersalawat tuh sama hamba-hamba yang sabar. Gimana nih kita di Indonesia? Udah hampir setahun. Sabar menghadapi hal ini. Allah salawat sama kita. Allah kasih rahmat. Allah kasih hidayah. Tapi harus sabar. Hibatifillah. Kembali kepada Tabarak. Allah Rabbul Alamin. Allah itu maha berkah ya. Sehingga kalau kita lihat pandemi ini, apa berkahnya pandemi ini? Masya Allah, berkahnya itu ternyata belajar itu nggak harus ke kampus. Buktinya antum bisa belajar di rumah. Belajar itu nggak harus keluar duit banyak. Antum bisa di rumah. Dulu nggak bisa. Orang dulu mau belajar harus keluar dari rumahnya. Bukan keluar ke masjid di kampungnya. Harus melakukan perjalanan jauh. Bagaimana Imam Syafi'i berangkat ke Mekah. Dari Mekah berangkat ke Medina. Dari Medina berangkat ke Yaman. Dari Yaman nanti ke Irak. Dari Irak ke Mesir. Nggak bisa. Dulu. Ini dengan pandemi ini kita diajarin. Ternyata antum bisa menuntut ilmu di kamar antum. Yang emak-emak bisa belajar sambil motongin bawang. Sahih. Lagi online. Sekarang nih, Anda nggak tahu antum lagi ngapain.
Mungkin sebagian lagi miring ke kanan, bantalnya diangkat dikit, sama handphonenya ditaruh. Sekali-kali dia lihat wajah ustadznya, sekali-kali dia mimpi. Nah, itu berkahnya pandemi. Yang sebelumnya, ini alat, cuma sebagai apa? Sebagai alat komunikasi saja, dalam rangka ya mau jualan, mau dagang, silaturahim sama sohib ini itu. Sekarang jadi sarana belajar, kuliah. Bukan hanya kuliah jemaah. Subhanallah. Sampai sidang-sidang di DPR itu dari rumah semuanya. Subhanallah. Pandemi ini ngajarin kita menghargai rumah kita. Yang punya istri perhatian sama istrinya. Yang punya anak peduli sama anaknya. Yang punya bapak peduli sama bapaknya. Bukankah dahulu sebelum pandemi itu anak-anak yang kuliah rata-rata kayak di Jember ada banyak kampus ya. Mereka datang meninggalkan orang tuanya. Ada yang berangkat ke Malang, ada yang berangkat ke berbagai penjuru. Mungkin di UGM, di Jogja, di ITB, di Bandung. Itu banyak orang-orang dari luar kota. Dengan pandemi ini, mereka kadang-kadang lupa sama orang tuanya. Yang punya orang tua. Kapan anak-anak itu ingat sama orang tua? Kapan jemaah? Kalau waktu bayar uang semester. Baru ingat sama abah. Masya Allah, abah. Kabar abah, sehat bah. Barakallahu fiikum. Oh, berkah nih sudah. Dia doakan supaya bapaknya dapat berkah ini itu. Bah, ini kayaknya mau ujian, bah. Kalau gak bayar, gak dapat nomor ujian. Sekarang antum tiap hari di rumah yang anak. Lihatin bapaknya, alhamdulillah. Bisa berkhidmat sama orang tua. Bisa pijetin kakinya ibu. Bisa bikinin teh buat orang tua, buat abah. Di samping semua itu, antum bisa belajar tetap di rumah. Belajar antum. Walaupun mungkin sebenarnya nggak nyaman Ustaz. Nggak nyaman gimana? Enakan datang ke kampus, belajar. Iya. Antum enak di kampus, nggak direpotin sama orang tua. Oke, sebagian anak itu kuliah hanya untuk memperpanjang masa pengangguran. Karena selama 4 tahun dia kuliah, nanti kerjanya nggak sesuai dengan yang ilmu yang dipelajari. Terus ngapain untuk belajar? Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Benar menuntut ilmu. Coba lihat nilainya. Maka pandemi ini tuh berkah. Anak bisa berkhidmat sama orang tuanya. Bahkan 24 jam dia berkhidmat sama orang tuanya. Yang laki, yang perempuan. Tapi tetap bisa menuntut ilmu. Buat yang orang tua. Yang kerja di rumah katanya. Yang mungkin dia juga semakin mengenali karakter anak-anak. Semakin bisa mentransfer ilmu dan pengalaman. Yang selama ini orang tua hanya sekedar menjadi mesin pencari uang. Bapak berangkat pagi, sore pulang. Ibu juga sama kayak gitu. Nah, dulu anak-anak sekolah. Jadi bapaknya berangkat, ibunya berangkat. Sebenarnya nggak ada orang di rumah karena semuanya meninggalkan rumah. Sekarang tuh bapak di rumah, ibu di rumah, anak di rumah. Campur jadi satu tuh di rumah. Tinggal dilihat siapa yang cepat bosen. Dilihat. Melihat bapak, ya Allah. Masa tiap hari nggak ganti bapak terus yang dilihat. Si bapak ngelihat bininya juga kayak gitu. Ini berkah. Di mana sejatinya tugas mendidik. Itu bukan tugas sekolahan. Bukan tugas kampus. Tapi tugas keluarga. Allah berfirman di surat At-Tahrim. Ayat 6. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-Tahrim. Tahrim. Nah.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Sekarang tuh orang tua menjaga anaknya, menjaga keluarganya dari COVID-19. Pemerintah menjaga rakyatnya dari COVID-19. Terus kenapa mereka nggak dijaga dari api neraka? Belum pasti. Pasti neraka itu ada. Maka orang tua nih, jangan cuma jagain anaknya dari COVID. Ngasih tahu anak, keluar pakai masker. Marahin nggak pakai masker. Datang ke rumah, cuci tangan. Apalagi dulu ya, di awal-awal COVID itu, sampai ada orang yang kalau belanja pakai ojek online ya, kemudian nanti sampai rumahnya disemprot pakai hand sanitizer ya, apa semuanya. Baru makan. Ya ada cerita juga ya, Mas. Ada satu keluarga di Jakarta, semalam ada kerabat datang, satu keluarga nyusut, ya Allah saya protek banget. Nggak keluar dari rumah. Sama sekali. Belanja itu online. Sayur apa semuanya. Dan kemudian ketika datang, itu disemprot lalu dikenakan matahari. Wah subhanallah, satu keluarga positif COVID. Lewat mana tuh COVID-nya? Mungkin di sayuran itu ada COVID yang sembunyi ketika disemprot. Dimakan masuk. Wallahu a'lam. Tapi kita protek banget terhadap COVID nih. Kita rasakan selama 1 tahun ya. Bagaimana proteksi kita menghadapi COVID-19. Tapi kita proteksi nggak menghadapi api neraka. Ngajarin nih anak-anak supaya nggak masuk neraka. Bukan supaya nggak kena COVID doang. Ini berkahnya pandemi. Cuma sama COVID kita takut. Sama neraka. Masa nggak takut? Haibati fillah, COVID ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu lemah. Mau sebagai pemerintah, mau sebagai negara, COVID ini masuk ke semua negara tanpa paspor. Yang mereka bisa mungkin menjagain ya supaya gak masuk ke negaranya. Negara-negara adidaya gak mampu. Bahkan Amerika itu termasuk negara, anda lupa udah gak pernah lihat lagi. Nomor 1 kalau nggak salah. Masih nomor 1 sekarang Amerika. Yang paling banyak terpapar COVID. Gitu. Nggak mampu menghadapi COVID. Rumah sakit nggak mampu, menterinya nggak mampu, gubernurnya nggak mampu, bupatinya nggak mampu, dikasih tahu ini gimana macam-macam. Dengan segala perangkat yang dimiliki, Allah ingin ngasih tahu sama kita, jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Ini pelajaran. Ternyata kita berangkat ke dokter, dokternya positif. Mau ngomong apa? Nanti berangkat ke dokter lagi, dapat kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokternya mati. Terus ya bersandar sama Al-Hayyul ladzi la yamut. Berkah. Bersandar kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Hebati fillah. Usaha dilakukan.
Tetap usaha tadi bicara pakai masker, dilakukan. Tapi ingat, antum bisa terpapar COVID ini walaupun pakai masker. Kata siapa? Kata dokter. Itu hanya mencegah. Dalam artian, ya berusahalah mengurangi resiko. Tapi antum masih mungkin terpapar COVID walaupun pakai masker. Walaupun sering cuci tangan. Walaupun pakai APD. Mungkin. Kenapa? Sebenarnya siapa sih yang menciptakan virus pertama kali ini? Siapa yang kena? Dia kenanya dari mana? Allah yang mengenakan dia. Begitu pula orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang ke-10 juta. Mungkin orang yang ke-20 juta. Itu juga Allah yang menentukan. Makanya kita tuh ketika berusaha berupaya, jangan lupa berdoa. Ini berkahnya COVID. Orang jadi beli buku zikir pagi dan petang. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, mau gimana lagi ya? Kalau pakai masker anak susah nafas, baca doa. Insya Allah lebih aman. Allah berfirman di surat Yunus ayat 107. Nah. Yunus 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 107 saja. Nah. Ba'dawas. Nah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridaka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Nggak ada yang bisa. Kalau Allah menimpakan petaka buat kita, nggak ada yang bisa mengangkatnya. Beberapa kejadian. Ada orang menolong orang yang kena petaka. Menolong orang yang terseret arus. Dianya ikut terseret. Ada orang yang sedang menolong orang-orang yang tertimpa longsor. Dianya kena longsor. Mati. Nggak ada yang bisa menyingkap. Ingat. Ini harus ada di benak kita. Dan udah terbukti jemaah. Berkaitan dengan COVID ini kita belajar dari COVID nih. Berkatnya COVID nih. Kita semakin tahu bahwasanya yang bisa menyembuhkan cuma Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak tim medis yang mati. Yang mereka diharapkan bisa ngobati. Ternyata mereka minta diobati. Dan terakhir tidak tertolong, mati. Maka Allah katakan, "Fala kashifa lahu illahu." Nggak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Allah. Ada orang, Masya Allah, berangkat ke dokter, positif, lalu diobati, negatif. Alhamdulillah, keluar dari rumah sakit, seneng dia. Udah negatif, keluar ditambah truk. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah ingin kebaikan, ada orang mau niat jahat sama kita, ya. Mungkin dia ingin kita terpapar COVID, ini itu. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan bisa.
Enak banget Ustaz ya. Enak hidup ini. Ketika kita bersandar kepada Sang Pencipta, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Gara-gara COVID ini berapa banyak orang yang berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena dia tahu. Secara realita dunia angkat tangan mereka. Nggak mampu udah. Belum lagi utang yang bertambah gara-gara COVID-19. Dan berkahnya corona ini membuat kita hidup lebih bersih, jemaah. Lebih sering cuci tangan, yang sejatinya Muslim itu cuci tangan dalam sehari paling sedikit 5 kali. Dikali 3. Mungkin sebelum berwudu dia cuci tangan. Ketika wudu nanti dia cuci tangan lagi. Sebelum tidur Muslim itu cuci tangan. Bangun tidur cuci tangan. Tapi cuci tangan yang bernilai pengabdian kepada Sang Pencipta. Bukan karena takut sama COVID-19. Maka semoga semakin banyak yang sadar indahnya agama kita ini. Dan yang terakhir nih. Berkahnya COVID-19 ini ternyata mengajarkan kepada kita. Antara kebutuhan dan kemauan. Antara apa? Kebutuhan dan kemauan. Ternyata selama ini kebanyakan aktivitas kita, kegiatan kita itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi karena kemauan kita. Buktinya kita setahun bisa hidup tanpa jalan-jalan ke pantai. Kita bisa. Rapat sekarang. Yang dahulunya rapat itu harus di hotel ya. Mungkin kalau dari pemerintahan ya. Rapat di hotel, keluar duit banyak. Sekarang duduk di rumah. Kalau secara kebutuhan, ternyata bisa terlaksana. Ternyata emak-emak itu nggak keluar rumah, nggak ke pasar, bisa hidup. Tapi nggak enak, Ustaz. Kalau ke pasar itu bisa banyak pilihan, itu kan kemauan. Kalau kebutuhan ternyata tercukupi selama ini kita berada di rumah. Tapi kebanyakan kita itu menghabiskan waktunya selama ini mengikuti kemauannya, mengikuti syahwat. Orang yang harus jalan-jalan, keluar malam hari, berangkat ke mall. Nggak berangkat ke mall nggak apa-apa tuh. Setahun nggak ke mall nggak apa-apa. Betul? Ya itu yang terjadi. Nggak apa-apa Ustaz, Anda setahun ini udah nggak ke mall umpamanya. Ternyata alhamdulillah. Oh berarti selama ini ya ke mall karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan cukup dengan warung di sebelah rumah. Toko di sebelah rumah. Tapi kalau kemauan, nggak ada batas. Apakah harus safar ke luar negeri ini itu? Kadang-kadang nggak safar pun nggak apa-apa. Pandemi ini ngajarkan kepada kita. Bahwa ternyata ada banyak aktivitas yang kita lakukan berdasarkan kemauan, bukan karena kebutuhan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita butuhkan. Dan pandemi ini ngajarkan itu kepada kita. Di surat Maryam, ayat 59-60. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang generasi yang mengikuti syahwatnya, mengikuti kemauannya saja. Jadi apa mereka? Nah, silakan dibaca. Di ayat 59. 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang mengikuti syahwatnya,
melalaikan sholatnya, mereka akan tersesat. Dan Ghayya itu juga nama lembah yang berada di neraka Jahannam. Dan pandemi ngajarkan kepada kita nggak makan di warung setahun nggak apa-apa, Ustaz. Yang selama ini mungkin suka wisata kuliner, itu ngikutin syahwat atau karena kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan, nasi putih sama ceplok sama kecap, Allah zen. Dan udah bikin punggung ini tegak, Ustaz. Selama ini antum, duit habis kemana? Ya kulineran. Sana kuliner lagi, berangkat ke sana, berangkat. Pandemi ini antum di rumah aja. Warungnya ditutup sama pemerintah. Ditutup, nggak ada. Terus gimana, Ustaz? Anak kepingin suasana, itu kepingin lagi. Kalau kebutuhan enggak. Antum butuh makan secukupnya. Subhanallah, jemaah. Bagaimana tatkala mobil-mobil nggak boleh keluar kecuali dengan pemeriksaan ketika masuk ke sebuah kota, keluar kota. Dan ternyata kebanyakan kegiatan kita selama ini karena nafsu, bukan karena kebutuhan. Barakallahu fiik, buat teman-teman yang mau belajar, alhamdulillah kondisi seperti sekarang ini, antum tetap bisa belajar di rumah antum, tetap bisa menuntut ilmu, nggak ada alasan nggak belajar lagi, nggak ada alasan sedang kerja nggak bisa ikut kajian, bisa ikut kajian online, nggak online pun pas, nggak siaran langsung, bisa siaran ulang, antum tetap bisa menikmatinya. Tinggal bagaimana antum berniat untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, peserta kajian sekalian, tadi kita sudah ikuti satu kajian dengan tema ngalap berkah saat wabah. Insyaallah ternyata musibah yang mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang sulit, yang buruk, tapi Masya Allah, dengan kita mempelajari agama, ada banyak kebaikan yang kita justru dapatkan saat pandemi COVID-19 yang terjadi. Termasuk pembelajaran yang saat ini bisa dilakukan di rumah, sambil antum berkhidmat dengan keluarga dan juga masyarakat yang berada di sekitar daerah antum. Baik, berikutnya Ustaz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ini Insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan. Sekali lagi, sesi tanya jawab ini nantinya kita akan berikan kupon bagi 2 penanya. 3 penanya pertama ya. Baik, kita akan bacakan Ustaz untuk pertanyaan yang sudah masuk. Silakan di fitur Q&A. Kita juga berikan kesempatan, silakan yang ingin bertanya secara langsung ya, untuk mengaktifkan fitur raise hand. Yang pertama kita baca, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Renaldi Mulyono. Oke, satu aja dibaca ya. Baik, bismillah Ustaz. Ana memiliki pertanyaan yang ingin Ana tanyakan kepada guru Ana Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, berkaitan dengan syukur. Apakah kita sudah cukup hanya dengan mengucapkan hamdalah, sujud syukur, dan mengerjakan amal ibadah saja? Apakah ada hal-hal lain? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, pandemi ini di antara sabar dan syukur. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah satu kaum buat yang lainnya jadi faedah kadangkala. Sehingga bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah mengakui dengan hati kita. Meyakini dengan qalbu kita. Bahwa nikmat yang ada itu karena karunia Allah Azza wa Jalla dan bukan usaha kita. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis, tahu-tahu ada di hadapannya. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku.
apakah aku bersyukur atau aku kufur? Apakah ketika dikasih nikmat dia akan menyandarkannya kepada dirinya, kepada kehebatannya, kepada kemampuannya, kecerdasannya? Enggak. Tidak seperti Qarun. Ketika dia disuruh berbuat kebaikan dengan hartanya, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada di diriku. Atau karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Lah. Itu karunia murni dari Allah. Itu harus ada di keyakinan kita. Yang kedua, lisan. Mengucapkan. Makanya kita tatkala bangkit dari rukuk kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Memuji Allah dengan lisan. Berterima kasih kepada Allah dengan lisan. Rasulullah SAW kalau lagi dapat nikmat, apa kata beliau? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau lagi susah, beliau juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini lisan kita. Yang ketiga, raga kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kalian. Maka 3 rukun ini harus ada pada diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban antum. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Bagus. Bismillah Ustaz. Bagaimana cara meyakinkan orang tua ya Ustaz ya? Dulu Ana nggak kenal Islam. Lalu Ana melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi Islam di kota Ana. Namun ternyata di sana banyak fitnah yang Ana sendiri nggak sanggup menahannya. Baik syubhat guru dan juga syahwat ahwat. Belum lagi campur baur di kelas dan ajaran-ajaran agama yang banyak menyimpang. Sehingga semester 3, Ana memutuskan untuk keluar dari kampus. Karena Ana nggak cuma mau ijazah, tapi Ana juga mau ilmu, Ustaz. Dan Ana ingin melanjutkan ke STDI Imam Syafi'i Jember, namun orang tua Ana nggak ridho. Belum lagi biayanya mahal. Bagaimana solusinya Ustaz? Di satu sisi Ana merasa bersalah, di sisi lain Ana tidak bisa menghabiskan 4 tahun kuliah Ana lagi, karena Ana merasa tidak mendapatkan ilmu di kampus Ana yang lalu. Syukran insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Ketaatan seorang anak kepada orang tuanya itu selama perintah orang tuanya tidak membahayakan anak. Dan juga kalau anak ini nggak taat, tidak membahayakan orang tuanya. Artinya ada anak nggak taat, akhirnya membahayakan orang tuanya. Enggak. Dalam kondisi tadi ditanyakan, ketika anak ini tidak nurut sama orang tuanya, dalam kondisi sekolah yang penuh dengan fitnah yang akan membahayakan agamanya, apakah akan membahayakan ibunya, membahayakan ayahnya? Tidak sama sekali. Tetap orang tuanya nggak terdampak sebenarnya, hanya karena keinginan. Tapi ada anak yang umpamanya ini orang tua, anaknya ini berkhidmat sama orang tuanya. Tahu-tahu anaknya itu pergi, berjihad fisabilillah. Disuruh pulang sama Nabi SAW. Karena perginya engkau membahayakan orang tuamu. Kau pergi, kau cari surga sana, cari surga. Maka buat sang anak ini, boleh sebenarnya tidak menurutin orang tuanya dalam kondisi tadi yang tidak membahayakan orang tuanya. Tapi kalau antum melaksanakan malah membahayakan diri antum. Bagaimana memahamkan orang tua? Maka antum duduk, pijitin kaki ibu. Apa sih cita-cita ibu buat anaknya? Tanyakan kepada ibu. Ana yakin ibumu memiliki cita-cita yang mulia. Setelah ibu menceritakan cita-citanya, sampaikan kepada ibu. Doakan, Bu. Insya Allah, apa yang ibu inginkan akan capai. Doakan. Bukan hanya di tempat ini. Kalau kadang-kadang kepingin ibu punya anak yang ya S1 ya, yang bermanfaat buat umat, yang bisa bahagiain ke orang tua. Insya Allah.
Ana akan ke STDI, insya Allah ana akan mendapatkan mungkin 10 kali lipat daripada yang ana dapatkan di tempat ini. Kalau bicara biaya, insya Allah karena antum sudah bertanya, dapat apa? Dapat kuponnya gratis sudah tuh. Kupon gratis, Ustaz. Masuk ke STDI, Ustaz. Masuk STDI sampai lulus? Oh, enggak. Pendaftaran saja, Ustaz. Sebesar Rp150.000. Nah, artinya pendaftaran antum sudah punya tiket daftar. Alhamdulillah. Terus gimana Ustaz? Untuk biaya selanjutnya. Siapa sih yang punya STDI ini? Antum cari yang punya STDI. Antum minta supaya digratiskan. Yang punya STDI ini Allah Rabbul Alamin. Antum datang sama Allah. Antum cari waktu-waktu mustajab. Antum angkat tangan antum. Antum minta petunjuk sama Allah. Allah itu kalau mau kasih. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tinggal kun jadi. Tetap antum usaha, tapi yang pertama antum lakukan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku nggak mampu ya Allah dengan biayanya. Tapi Engkau tahu dengan keinginanku. Aku akan berusaha, antum bisa berusaha. Alhamdulillah di STD ini ada program beasiswa yang mungkin bisa diakses di website STD Imam Syafi'i. Coba dilihat persyaratannya di sana. Ada teman-teman mungkin yang datang ke sini bekerja, dia juga ada jalan. Dan antum harus yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudahan itu bersama kesulitan. Dan ana rasa sekarang dia sedang bersamaan. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, insyaallah ini semoga menjadi penyemangat ya. Karena mungkin kita yakini banyak yang berjuang seperti antum. Mungkin antum mewakili teman-teman calon mahasiswa lain yang memang bermimpi, berikhtiar untuk mengenyam pendidikan di STD Imam Syafi'i. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Barakallahu. Baik, dari Tommy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz izin bertanya, Ana baru lulus SMA tahun lalu dan belum diberikan kesempatan untuk kuliah. Rencananya tahun ini mau kuliah, tapi sekarang Ana sudah merasa malas menuntut ilmu dunia. Ana maunya bekerja, namun tetap bisa menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Apakah yang saya lakukan salah, Ustaz? Dan adakah masukan buat Ana, Ustaz? Syukran. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jemaah. Ilmu dunia penting. Karena kita hidup di dunia. Sehingga kita perlu untuk belajar perkara-perkara yang kita butuhkan. Bukan yang kita maui. Tadi kita udah sampaikan bahwa pandemi ini ngajarkan kepada kita mana kebutuhan dan mana kemauan. Banyak pelajaran-pelajaran di sekolah ternyata atas dasar kemauan bukan kebutuhan. Maunya gurunya. Maunya menteri pendidikan. Maunya lembaga pendidikan. Maunya kita bicara kebutuhan. Dan insya Allah banyak kemauan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bicara kebutuhan pribadi sekarang antum. Kalau bicara ilmu dunia, antum sudah nggak butuh. Nggak, Anda sudah cukup, Anda mau kerja. Alhamdulillah. Banyakkan kawan-kawan aja belajar ilmu dunia ini karena mau kerja. Dia mau dapat ijazah. Dan ketika sudah bekerja, selesai. Tugas ijazahnya itu hanya untuk pendaftaran aja. Ngelamar, diterima, selesai. Tapi kalau ternyata antum merasa, alhamdulillah, ana sudah malas untuk belajar ilmu dunia. Dan antum memang sudah bekerja. Belajar ilmu agama ini, alhamdulillah. Nggak harus di bangku perkuliahan. Dimanapun antum berada. Berapapun umur antum. Apapun pekerjaan antum. Jabatan antum setinggi apapun, antum tetap bisa belajar ilmu agama. Dan ini kewajiban kalau belajar ilmu agama ini. Kalau belajar ilmu dunia itu tadi kemauan.
Tapi kalau belajar ilmu agama ini kewajiban. Ilmu dunia ada yang karena kebutuhan. Nah, mungkin di Indonesia diwajibkan sekolah selama 9 tahun. Tapi ilmu agama antum harus belajar sampai mati. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Antum bisa, teman-teman di STGI umpamanya, mereka ada yang bekerja sambil kuliah, belajar agama. Kerja dia cari dunia, alhamdulillah dapat dunia, dapat agama. Tapi kalau antum sibuk belajar dunia lagi, ya antum dapat dunia. Maka buat teman-teman nih yang kuliah umum, yang kuliah dunia, ingat dengan kewajiban antum. Kalau kuliah dunia itu kemauan antum, antum harus tahu dengan kewajiban antum. Yang itu kebutuhan antum nantinya. Itu belajar tentang man rabbu, siapa Rabbmu, madinuk, apa agamamu, dan siapa nabimu. Sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas waktu dan juga ilmu yang antum sampaikan pada kesempatan pagi kali ini dengan tema ngalah berkah saat wabah. Semoga sekali lagi menambah semangat kita semua untuk belajar, wabil khusus kepada calon mahasiswi baru STD Imam Syafi'i Jember yang insya Allah berencana mendaftar di kampus kita tahun ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum mubarak. Jadi ana mohon undur diri ya. Jazakumullah khair. Antum lanjutkan acara. Semoga Allah memudahkan urusan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.